menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Rifanaza and Family. Saya Abu Riko. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua, dimanapun teman-teman berada saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia, senantiasa menerima karunia dari Allah, baik berupa rizki yang berkah dan melimpah, sisa usia yang bernilai, serta kemampuan menghadapi, melaksanakan, dan menyelesaikan segala urusan. Yang dengan itu semua, kita dapat mencapai kebermanfaatan hidup sehingga membawa kebaikan bagi alam semesta. Dan masih di Indonesia. Kali ini kita akan kembali ke masa lalu lagi untuk mengingat apa yang sudah ditampilkan di awal video ini. Tapi bukan tentang proklamasi kemerdekaan kita ya, melainkan cerita menarik yang ada di belakangnya. Dan untuk itu, siapkan kertas dan pulpen karena mungkin nanti dibutuhkan. Oh iya, sebelum kita lanjutkan perjalanan kali ini, kami senantiasa mengajak kepada kita semua untuk menjaga Negeri ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Pokoknya tiada kata henti ketika yang bergerak adalah hati. Yuk, dengan bismillah kita berangkat ke masa lalu. Cerita bermula di bulan Desember 1938 ketika ahli radiokimia Otto Hahn dan Fritz Strassmann melakukan uji coba membombardir uranium dengan neutron di laboratorium mereka di Berlin dan membuat penemuan tak terduga di mana Otto Hahn sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Namun satu hal yang dia yakini sebagai ahli kimia, bahwa uranium yang telah dibombardir tersebut menghasilkan unsur berbeda yang disebut barium. Lalu Otto Hahn berkirim surat kepada temannya di Swedia yang seorang ahli fisika bernama Lise Meitner yang dahulu pernah bekerja bersamanya di Berlin sebelum memutuskan menyelamatkan diri ke Swedia pada musim panas tahun 1938 untuk menghindari kekejaman Nazi kala itu terhadap bangsa Yahudi. Ya, sedikit cerita ya teman-teman. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa antara tahun 1933 sampai dengan 1945 telah terjadi pembantaian sistematis bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman yang disebut dengan Holocaust. Nah, akhirnya banyak ilmuwan Yahudi yang melarikan diri keluar dari Jerman, termasuk Lise Meitner ini. Kembali ke Lise Meitner yang menerima surat dari Otto Hahn. Saat dia menerima surat tersebut, keponakan Lise Meitner yang bernama Otto Friis yang juga seorang fisikawan ternama yang bekerja di Denmark sedang mengunjungi Lise di Swedia. Mereka berdua akhirnya merenungkan teka-teki tersebut yang kelak akan mengubah dunia. Sambil duduk di atas batang kayu yang tumbang di bawah hujan salju yang tipis, mereka memulai membuat beberapa perhitungan pada kertas coretan dari dalam saku mereka. Dari kertas coretan teman-teman. Masya Allah, begitulah seorang ahli. Lanjut, Lisa menegaskan bahwa yang Otto Hahn lihat adalah benar barium. Dan atas analisanya Lise Meitner menyimpulkan bahwa inti atom uranium telah terbelah. Lise dan Friis menyadari jika sebagian materi pembentuk atom uranium ini hilang, seharusnya terjadi pelepasan energi menurut rumus relativitas Einstein. Maka berdasarkan rumus relativitas tersebut, Lise menemukan energi yang dihasilkan dari pembelahan inti atom ini kira-kira 200 mega elektron volt, sebuah energi yang cukup besar. Einstein's equals mc squared. If we multiply the lost mass by the speed of light squared, we get $200 million electron volts. You've split the atom. Perlu teman-teman ketahui bahwa 1 kilogram materi, apapun materinya, mengandung sejumlah besar energi yang tersimpan di dalam atom-atomnya. Berapa jumlahnya? 20 miliar kilowatt per jam. Energi tersebut sama dengan keluaran energi listrik dari reaktor berkekuatan besar yang beroperasi selama 3 tahun. Dan itu berarti pasokan energi listrik selama setahun untuk 1,6 juta rumah tangga. Nah,
Tantangannya adalah bagaimana caranya untuk melepaskan energi tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh para ilmuwan yang sedang kita gibahin saat ini. Ketika Fries kembali ke Copenhagen, dia bertanya kepada temannya yang ahli biologi tentang sebutan untuk proses pembelahan sel, dan proses tersebut dinamakan fisi biner. Maka Fries dan Lise memutuskan untuk memberi nama pemisahan uranium ini dengan sebutan fisi. Ya, inilah asal muasal fisi nuklir. Akhirnya temuan mereka dimuat di majalah Nature. Para ilmuwan yang membacanya pun kaget dengan temuan itu. Banyak dari mereka bergegas ke laboratoriumnya masing-masing untuk memverifikasi proses pembelahan atom yang telah ditemukan itu. Salah satunya Leo Szilard, seorang ilmuwan Yahudi yang telah mengungsi ke Amerika. Maka setelah Szilard mendengar tentang Ottohan yang telah menemukan fisi nuklir, dia langsung teringat akan sebuah novel berjudul The World Set Free karya H.G. Wells. Perlu teman-teman ketahui, novel ini menceritakan tentang senjata pemusnah massal yang paling menghancurkan, dan novel inilah yang pertama kali mengenalkan istilah bom atom sebelum para ilmuwan benar-benar menemukannya. Nah, Szilard lah orang pertama yang menduga bahwa fisi nuklir ini akan menjadi bom, karena menurutnya proses pembelahan inti atom ini akan memicu reaksi berantai yang akan memecah atom-atom yang lain dan menimbulkan energi yang luar biasa besar. Nah, Szilard bersama seorang fisikawan Italia berkebangsaan Amerika bernama Enrico Fermi melakukan eksperimen untuk membuat reaktor nuklir demi membuktikan bahwa reaksi nuklir itu mungkin dilakukan. Sedikit ke belakang lagi, Enrico Fermi adalah fisikawan penerima Nobel atas temuan reaksi pembombardiran uranium menggunakan neutron pada tahun 1934. Walaupun Fermi bersama timnya belum dapat mengidentifikasi hasil yang didapatkannya, dan baru dapat diidentifikasi setelah Otto Hahn menemukan fisi nuklir. Nah, eksperimen Szilard dan Fermi menemui keberhasilan. Di titik inilah para ilmuwan mulai menyadari sisi gelap dari penemuan ini. Potensi pelepasan energi dalam jumlah besar dan kemungkinan terjadinya apa yang kemudian disebut bom atom. Dan karena para ilmuwan imigran ini dahulu mereka belajar bekerja bersama atau di bawah para ilmuwan tersebut, dan setelah melihat secara langsung apa yang terjadi di Eropa terkait dengan kekejaman Nazi dan temuan baru ini, maka para ilmuwan imigran memulai dua fase kampanye. Yang pertama, mencari cara untuk menyembunyikan eksperimen dan perkembangan lebih lanjut dari dunia luar. Yang kedua adalah mencari cara untuk memperingatkan pemerintah Amerika akan hal tersebut, potensi dan konsekuensi dari temuan ini, serta mendesak Amerika untuk melakukan program menyeluruh agar menjadi yang pertama dalam pengembangannya di masa depan. Germans have split the nucleus of the atom. I didn't believe it at first, but that bastard Hahn, he actually did it. My God, Niels. Do you think a bomb? Namun mereka sadar diri karena para ilmuwan ini hanya para imigran Eropa yang berada di Amerika. Mereka merasa apakah mungkin presiden atau siapapun di dalam pemerintahan bisa mendengarkan penjelasan mereka bahwa unsur uranium yang kurang dikenal berpotensi menghancurkan sebuah kota. We must inform the American government immediately. Why would the American government listen to a couple of foreign nobodies like us? I know someone they will listen to. Akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka memerlukan juru bicara yang terkenal, seseorang yang dipercaya presiden yang dapat menyampaikan pesan mereka. Nah, beruntunglah mereka karena ada Albert Einstein. Mundur sedikit lagi ke belakang. Seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa banyak ilmuwan Yahudi yang berusaha keluar dari Jerman untuk menyelamatkan diri ke negara-negara lain. Nah, beberapa ilmuwan di atas yang sudah kita gibahin memilih Amerika menjadi tempat tujuan yang di dalamnya ada Albert Einstein. Beruntung karena Einstein ilmuwan paling terkenal saat itu, sampai-sampai kedatangannya di Amerika disambut dengan sangat baik. Dan di samping itu, para ilmuwan ini dahulu selama di Eropa pernah bekerja dan belajar bersama Einstein. We scientists who release this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atom for benefit of mankind and not for mankind's destruction.
We beg you to support our efforts to bring realization to America that mankind's destiny is being decided today, now, this moment. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree. Akhirnya Einstein lah yang ditunjuk sebagai juru bicara. Yang pertama difikirkan oleh Szilard adalah memperingatkan Belgia karena sumber uranium itu berlimpah di Kongo, bagian dari Belgia. Dan Einstein pun sepakat untuk mengirimkan surat ke Kedubes Belgia. Nah, beberapa hari kemudian Szilard bertemu dengan Alexander Sachs, seorang banker yang dekat dengan Presiden Roosevelt, dan Sachs menyarankan agar surat itu langsung diserahkan ke Presiden dan dia mau membantu menyampaikan surat itu dengan tangannya sendiri. Dengan perubahan ini, Einstein pun kali ini berpikir untuk tidak hanya sekedar memperingatkan Belgia tentang ekspor uranium ke Jerman. Namun, lebih dari itu, Einstein meminta agar pemerintah Amerika bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengembangkan bom atom karena diduga Jerman pun sedang melakukan hal yang sama. Kurang lebih, jika dibaca secara singkat, isi surat dari Einstein adalah pekerjaan yang dilakukan Enrico Fermi dan Leo Szilard membuat saya curiga jika uranium dapat diubah menjadi energi baru dan penting dalam waktu dekat. Ini memungkinkan dibuatnya reaksi berantai dari inti atom uranium yang mana energinya berkekuatan sangat besar yang akan mengantarkan pada pembuatan bom, dan satu jenis bom seperti ini jika dibawa oleh kapal boat dan diledakkan di sebuah pelabuhan maka mungkin bisa menghancurkan seluruh pelabuhan dan area di sekitarnya. Presiden Roosevelt pun berterima kasih kepada Einstein atas informasi yang ia berikan melalui surat balasannya dan akan segera membentuk tim untuk menindaklanjutinya. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon. Nah, disinilah awal mula proyek Manhattan dijalankan. Sebuah proyek pemerintah Amerika Serikat yang sangat rahasia dan belum pernah terjadi sebelumnya pada Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat bergegas untuk menjadi yang pertama dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan pengerahan senjata atom pertama di dunia sebelum Nazi Jerman. Selama proyek Manhattan berjalan, Oppenheimer didaulat sebagai pemimpin laboratorium Los Alamos yang merupakan salah satu lokasi rahasia proyek ini, di mana dia bertanggung jawab atas penelitian dan desain bom atom. Dan yang seperti akhirnya kita ketahui, bom atom tidak pernah dijatuhkan di Jerman, namun di Jepang. Dari sinilah muncul perkataan Oppenheimer yang sangat terkenal sebagai bentuk penyesalannya. It's seen the death of tens of millions. It's seen brutality and degradation, which had no place in the middle of the 20th century. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Setelah perang usai, Oppenheimer berkata, "Saya merasa tangan saya berlumuran darah," kepada Presiden Truman saat berbincang tentang pengendalian internasional atas senjata nuklir. Nah, dari perbincangan inilah Presiden Truman tidak suka dengan Oppenheimer. Tidak hanya Oppenheimer yang merasa menyesal, lebih-lebih lagi dengan Albert Einstein. Pada dasarnya, Einstein sendiri tidak pernah bekerja di proyek Manhattan, setidaknya secara langsung, dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Einstein adalah seorang pasifis yang tidak suka berpolitik dan membenci perang. Einstein sangat menyesali perannya dalam pengembangan bom. Dia berkata, "Seandainya saya tahu Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apapun." Einstein memendam penyesalan ini selama sisa hidupnya. Pada tahun 1954, 1 tahun sebelum kematiannya, Einstein membahas masalah ini dalam sebuah surat kepada temannya, seorang ahli kimia, Linus Pauling. Ia menggambarkan suratnya kepada Presiden Roosevelt sebagai satu kesalahan besar dalam hidupnya.
teman-teman, sekarang kita akan lihat satu pertanyaan menarik. Bagaimana jika dalam sejarah kita kembali ke tahun 1934 ketika Enrico Fermi, si pemenang Nobel itu, tidak tahu dengan hasil percobaannya sendiri. Padahal saat itu ada seorang ahli kimia wanita yang sangat dihormati dari Jerman bernama Ida Noddack, menulis dan menerbitkan sebuah makalah lalu mengirimkan salinannya kepada Enrico Fermi, di mana Ida Noddack menyarankan kepada Enrico Fermi daripada mencari unsur yang lebih besar dari uranium sebagai produk eksperimennya, mungkin Fermi harus mempertimbangkan bahwa atom telah terbelah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan Fermi harus melihat ke arah itu. Namun, karena alasan yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya oleh Fermi, Fermi mengabaikan saran itu. Dan yang lebih-lebih lagi adalah rekan-rekan ilmuwan Jerman Ida Noddack juga mengabaikannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya jika pada tahun 1934 itu ada satu saja ilmuwan Jerman yang dengan serius menindaklanjuti saran dari Ida Noddack? Bagaimana jika mereka, para ilmuwan Jerman pada tahun itu, telah melakukan eksperimen yang dilakukan Otto Hahn dan Meitner, dan sampai kepada kesimpulan Meitner sebelum dia terusir dari Jerman tentunya? Bagaimana jika pada tahun 1934 itu pemerintah Jerman mulai mengeksplorasi fisi nuklir? Padahal teman-teman tahu, pada tahun 1944 pemerintah Jerman telah mengembangkan mesin jet dan roket jarak jauh loh. Bayangkan jika saja Jerman 5 tahun lebih awal dari negara-negara lain di dunia dalam mengembangkan senjata nuklir. Atau bagaimana jika Leo Szilard tidak parno gara-gara novel yang dia baca tentang bom atom, yang bahkan saat novel itu diterbitkan, kata-kata bom atom belum ada dalam otak para ilmuwan itu. Dan bagaimana jika Einstein tidak membuat surat kepada Roosevelt? Atau bagaimana jika bom atom benar-benar dijatuhkan di Jerman, bukan di Jepang? Apakah Indonesia tetap memproklamirkan kemerdekaannya? Jawabannya ya, Indonesia tetap merdeka di tanggal 17 bulan Agustus dan di tahun 1945. Bangsa ini telah merdeka, itu takdir. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu, aku, dan kita semua benar-benar sudah merdeka? Merdeka dari nafsu yang tidak terkendali, merdeka dari berprasangka buruk, merdeka dari merasa diri lebih baik, merdeka dari hati yang sakit, apalagi dari hati yang mati. Semoga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini membawa kebermanfaatan. Dan kami sangat berbahagia dan bersyukur jika teman-teman berkenan menekan tombol subscribe yang gratis itu, lalu menekan gambar loncengnya, dan memilih gambar jempol ke atas, serta membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, baik sebagai informasi ataupun sebagai hiburan. Jazakallahu khairan. Insya Allah kita akan bertemu di video-video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum. Oh iya, maafkan kami jika teman-teman kurang berkenan dengan kata-kata yang kami ucapkan ataupun informasi yang kami sampaikan. Titipkan semua gembolan kita di dunia.